Okay, class, before we start in our class today, I would like to check your attendance list first. Okay. Muhammad Hilal. Okay, and then Tiara Dewi Fajri, and then Putri Cahyadi and Nur Umi Fadila. Okay, before we start to learn about our topic, let's ready and make it doa. Sebelum mulai, saya mau Tiara please. Attention please. Let's try together. Finish. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class. I just want to remind you before we learn, I have to remind you to stay your distance, keep your distance, and also using your mask, and also keep your distance with your friend. Jadi sebelum belajar tetap laksanakan protokol kesehatan COVID dengan cara menjaga jarak, kemudian pakai masker. Oke, karena sudah selesai, sebelum mulai, anak-anak Miss tahu nggak apa berita yang sedang terjadi di Indonesia? News atau topik yang sedang terjadi di Indonesia. Kalau anak-anak tahu tentang Omnibus Law, tahu apa itu? Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian apa lagi yang sedang hype di Indonesia selain Omnibus Law? Berita apa aja terserah? Ya, pasti COVID dan lain-lain. Jadi itu disebut dengan berita. Pernah baca berita? Gimana? TV. Nah, berarti mendengarkan berita ya. Membaca berita pernah? Di artikel? Oke, sekali-kali. Nah, itu namanya adalah berita yang dia bisa di dalam artikel, bisa juga di TV. Nah, jadi dari yang sudah ditanyakan tadi, kira-kira kita belajar tentang apa? Oke, news item ya. News item artinya teks berita. Oke, ini learning goals ini. Siswa diharapkan mampu menganalisis apa? Sosial, kemudian kebahasaan yang terdapat di teks berita, baik berbentuk koran, radio, ataupun TV. Nah, jadi itu dia. Kalau zaman dulu itu memang berita hanya ada di koran. Makanya pelatihannya masih banyak yang written news. Tapi karena zaman sekarang sudah ada TV, sudah ada radio, sudah ada media online. Nah, zaman dulu kan newspaper, hanya koran. Jadi sekarang sudah berkembang menjadi radio dan TV. Jadi tidak hanya membaca berita, tapi ada mendengarkan berita. Kemudian yang kedua, menangkap makna dalam teks berita. Jadi setelah menganalisis fungsi sosial, anak-anak Miss nanti diharapkan mampu menangkap makna. Makna itu seperti apa? Maksudnya adalah 5W1H. Apa aja 5W1H? What? Who? Where? When? Why? Yang lain? How? Nah, jadi memang lingkupan berita itu tidak jauh dari situ. Jadi ketika anak-anak Miss nanti baca berita, yang paling penting untuk didapat adalah yang 5 itu. 5W1H. Oke, learning goals. Ini yang dicapai nanti di akhir. Nah, ini yang lagi di Indonesia contohnya diskusi. Ada ini tentang COVID yang menyetop pada negara terbatasnya sekolah, COVID, kemudian pembatasan sekolah secara offline. Kemudian ini tentang Jakarta yang sering mendapat penghargaan, ya. Kemudian
Coba baca. Siapa yang baca? Oke, silahkan. News item text atau uses of spoken public information. Oke, berarti definitionnya news item itu adalah written or spoken public information. Jadi news item adalah informasi publik yang bisa berbentuk written ataupun spoken, di mana social functionnya adalah which the purpose. Purpose ini function sama ya, nah, is to inform readers about the event or the day which are considered newsworthy or important. Intinya, yang social functionnya untuk memberitahukan kepada reader bahwasanya ada event atau sebuah peristiwa yang newsworthy atau important. Itu seperti itu maksudnya cocok atau penting untuk disiarkan. Newsworthy cocok untuk disiarkan. Kemudian nanti yang sudah dikasih jauh tadi, basically pada dasarnya news item itu harus menjawab 5W1H. Jadi kalau baca news item harus bisa menganalisa sendiri 5W1H-nya. Oke. Nah, ini yang tadi juga disebutkan. It can be attached in online media, TV, radio, newspaper, magazine, and so forth, dan yang lainnya. Oke, itu tadi udah sekalian definition sama social pak. Oke, the third one apa? Menarik. Yang ketiga apa? Oke, good memory structure. Apa itu memory structure? Struktur umum. Jadi setiap ada teks itu pasti ada struktur umumnya. Contohnya kalau kelas meeting ada application letter, dia jenis strukturnya ada applicant address, ada company's address, gitu kan? Ada salutation, ada opening dan lain-lain. Nah, kalau di jenis structure, there are three unique structures. Nah, jadi yang pertama setelah headline, nah ini sama ya, nah, headline, title, atau judul. Biasanya ditulis dalam cetakan bold dan besar. Kita sudah paham kan tentang ini? Nah, it is really written in a big and the bold form. Kemudian text elemennya yang pertama itu adalah newsworthy event of the news yang mencantumkan tentang penjelasan singkat dari berita itu. Jadi biasanya kalau di berita itu, kalau kita tahu ada yang pertama, paragraf pertama itu tentang sudah mencapai semua berita, tapi dia baru secara umum. Itu dia di sini. Event is considered as newsworthy, commonly placed at the first paragraph. Jadi ini pasti di first paragraph. Ya, paragraf pertama. Next, elaboration of background atau background of the events. Jadi ini tentang detail information. Sama seperti teks sebelumnya, itu pasti kalau sudah di tengah pasti itu tentang body atau konten, isi kan. Nah, jadi sama di news item paragraf keduanya atau jenis structure yang keduanya juga tentang detail information of the newsworthy event. Nah, di sini juga lah nanti akan dijelaskan 5W1H-nya. Kebanyakan di sini. Walaupun nanti keseluruhan beritanya pasti bisa jadi ada 5W1H-nya. Bisa jadi yang diambil juga ada, tapi secara umum paling banyak kita temukan tentang pertanyaan yang tentang ini di background event. Karena dia menjelaskan tentang detail information. Nah, ini kelas 1 source. Apa itu source? Apa itu source, nak? Sumber ya. Oke, sumber
lokasi, kemudian orang-orang yang ada di sekitar tempat terjadi kejadian. Nah, ini yang keempat tentang language features. Apa itu language features? Ya, unsur kebahasaan, unsur kebahasaan of use and term. Yang pertama, focusing on circumstances, ini maksudnya fokus pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian telegraphic information about story, capturing the headline. Kemudian menggunakan past tense pasti, karena kan sudah terjadi. Kita gunakan past tense untuk explain news event, tapi gunakan present tense untuk menjelaskan tentang fakta yang mungkin masih terjadi saat ini. Jadi sebelum COVID, kalau kita bicara COVID pertama kali ada di misalnya di Cina. Nah itu kan berarti tentang kita pakai past tense. Kemudian kita akan pakai present tense-nya saat kita memberitakan bahwa itu sudah terjadi di Indonesia, makanya pakai present tense. Jadi pakai dua-duanya. Kemudian menggunakan saying word, ini saying word ya. Contohnya she said, she informed, she told, she report, ini seterusnya. Narasumber kita, jadi biasa pakai ini. Kan kita membutuhkan kata-kata dari saksi nih, saksi dari berita tersebut. Makanya pakai saying word. Kemudian action verb, seperti biasa action verb mungkin berbicara tentang sakit, kemudian tentang kalau tadi jatuh, berjalan, pokoknya action verb. Ini udah jelas, pakai verb. Kemudian pakai adverb. Ini pasti penting, karena kalau udah namanya berita pasti harus ada time, place, manner. Mungkin kita ada berikutnya nggak ada tempatnya lain. Contohnya kayak tadi tentang penghargaan Jakarta, berarti ada di Jakarta. Place-nya Jakarta. Time-nya kapan? Apakah bulan November, Desember, dan kemudian caranya bagaimana? Oke. Nah ini example. Winter becomes increasingly difficult for Palestinians. Jadi ambil contoh yang kira-kira cocok. Karena sebentar lagi kan akan mendekati musim dingin di Palestina. Jadi ini kita tentang Palestina yang diambil dari Egg News. Jadi gitu ya anak, ada berita, ini judul dan di sini tuh portal beritanya. Jadi Egg News atau BBC, CNN, detik.com gitu. Nah jadi ini berita tentang mereka. Every year during winter the temperature can fall up to 5 degrees Celsius. Jadi kalau setiap musim dingin di Palestina itu temperatur bisa fall up turun drastis 5 derajat Celsius. Seperti di Januari 2019 lalu, sahabat family menulis di Yerusalem was evicted diusir dari Israel. Kemudian mereka kehilangan rumah mereka. Kemudian mereka juga we only have God at this point. Mereka tetap beriman dan memiliki Allah. Nah, jadi misalnya ini mereka di News ini mereka juga menyebut Al Jazeera. Di Al Jazeera ini juga adalah portal berita. Al Jazeera bisa dibaca di Al Jazeera. Kemudian ini penjelasan lainnya. Dimana ini menjelaskan tentang impact yang terjadi pada musim dingin, such as poverty, kemiskinan, lack of resource and proper housing, kurangnya tempat tinggal dan sumber daya, kemudian juga inevitable eviction, itu pengusiran yang dilakukan oleh Israel dari Israel. Nah tapi karena ada berita ini, jadinya Indonesia itu banyak memberikan bantuan pemerintah. Kemudian ini every winter setiap musim dingin aksi cepat tanggap. Nah ini penjelasan mereka donasi atau memberikan bantuan kepada Palestina. Bukan cuma aksi cepat tanggap, tapi juga ada
komunis. Info ini yang meliputi yang tercakup dalam news itu siapa aja? Ada, of course, orang Palestina. Kemudian pasti juga ada Israel pelakunya. Kemudian ada apa tadi? Donatur yang memberikan donasi. Kemudian pasti ada media ya yang menginfokan kepada TV atau media, kemudian sampai orang-orang tahu. Kemudian dan seterusnya. How serious was the execution? Why do you think so? Nah, jadi nanti di sini why do you think so? Kenapa eksekusi itu serius? Jadi nanti di news item itu kalau misalnya diskusi tugas, dia nggak hanya menuntut melalui satu hal, tapi juga harus ada opini dari anak-anak news. Seperti ini kan ini buat in your opinion, what can we do to help Palestine from colonialism and fame of Israel? Jadi nanti kita seperti kasih sudut pandang dari kita sendiri, kira-kira gimana untuk bantu Palestina. Nah, pasti dengan cara donasi ke institusi kita donasi. Nanti mereka akan berikan interaid. Interaid itu artinya peralatan sendiri, baik itu kaos kaki, kemudian jaket, kemudian makanan, itu paling penting ya, makanan, kemudian pokoknya tangan, papan, ya itu. Oke, jadi itu aja tentang item. Selanjutnya yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Terus, jelas semuanya, jelas ya. Karena kan di bahasa Indonesia kan juga ada tentang fiksi bicara. Ya, ini juga udah ngobrol pasti di sebelumnya di pelajaran. Kemudian yang bisa sedikit recommendation of news portal. Ada Al Jazeera, Jakarta Post, BBC, CNN, Guardian. Ada detik.com. Kalau di yang sering kalau di Indonesia itu, kalau di Riau ada Riau Post, ada Tribun News, kan ada Riau Post, Tribun News, dan I ask you once more, is there any question so far? Bisa ada pertanyaan? Ada. Jadi sini kita bahas. Kalau kita analisa kira-kira ini yang mana? Newsworthy itu yang mana tadi dari instruksi yang pertama? Ini ya, pasti ini. Karena dia memberikan garis besar tentang winter, every year during winter dan lain-lain. Berarti intinya setiap tahun di Palestina itu pasti ada musim dingin yang bisa turun mencapai 5 degrees Celsius dan worsening their situation and compounding their crisis, yang menyebabkan situasi mereka darurat kemudian juga krisis. Nah, jadi dari situlah nanti kemudian kita dapatkan ini, gimana sih krisisnya, siapa yang menjajah mereka sampai jadi krisis, kemudian kenapa bisa krisis, kemudian how, gimana, kapan sudah jelas ada jenis dingin, berarti ini 2020 sebentar lagi. Kemudian how, why, when itu kapan, gimana di Palestina, siapa pelakunya, pelakunya Israel, victimnya Palestina. Kalau kita bilang orang itu berarti Palestina. Jadi ini seperti eventnya yang pertama. Nah, dari sini sampai sini kita lihat di background yang mencakup paling banyak konten atau isi. Nah, kemudian ini yang saya source. Ini kan ada nih kata-kata dari siapa ini? Reporter. Ada yang ngetiknya for Palestinians, winter is a trial.
Jadi di situ ada nama siswa, nama kelompoknya nggak terisi, nama siswanya, nama anak masing-masing. Namun kemudian kalau ini dia bisa ambil dari buku. Nah, jadi kalau anak yang sebelumnya udah baca buku, pasti nggak asal lagi sama teks ini. Itu tentang names, advice, obey, regulation, sama apartment. Itu tentang regulasi atau peraturan-peraturan yang ada untuk penyewa apartemen. Teksnya dari buku. Jadi silakan dikerjakan. Ada beberapa pertanyaan di situ dari 1 sampai dengan 8. Silakan dikerjakan. Dikasih waktu 10 menit. Dijawab enak. Jadi jangan lupa identifikasi generic structure-nya ya, Nak. Yang mana yang background, yang mana yang source, yang mana yang result. Yang aku sebutin. Baru jawab pertanyaan. Jawabnya di sini ada nggak apa? Kamu tulis di sini aja. Pertanyaan yang pertama bisa dijawab. Sudah selesai kan? Pertama, kedua, dan ketiga, keempat, kelima tadi ya. How are some regulations of living in apartment? Jadi itu artinya adalah regulasi atau peraturan yang ditetapkan untuk bisa aman tinggal di apartemen. Seperti apa? Ada di teks. Kemudian who sets regulation? Siapa yang mengatur atau membuat regulasi tersebut, peraturan tersebut? Apakah tenants atau owners atau society itu penduduk atau government, pemerintah? Ada juga di situ. Kemudian where did the tax take place, di mana? Apakah di Jakarta, apakah di Yogyakarta, apakah di Bekasi, dan segala macamnya ada di teks. Dan the last one, this is when the apartment living become popular. Sejak kapan tinggal di apartemen ini menjadi populer? Berapa tahun yang lalu? Kalau ada vocabulary yang nggak tahu tanya Nisa. Ini udah bisnis yang sedikit tidak familiar.
karena memang zaman sekarang apa lem itu punya tanah. Kalau kelebihan dari apartemen itu dia satu tanah itu bisa dibuat beberapa apartemen bertingkat-tingkat, jadi lebih hemat tanah, kemudian tanahnya lebih hemat, kemudian juga lebih apa ya? Karena rata-rata yang tinggal di apartemen itu kan orang-orang yang ini ya, yang umumnya di penempatan. Jadi mungkin mereka tinggalnya tidak menetap, hanya beberapa bulan atau mungkin tahunan saja. Kalau di rumah kan kita satu rumah itu landed house, ini rumah tapak, hanya satu rumah saja. Dan itu dia tinggal di landed house kan orang-orang yang menetap. Nah jadi itu dia kenapa apartemen itu populer. Next. How also regulation of living in apartment. Okay. The quality of living areas should be deteriorated. Children suffer from demand compared to the best living areas that are Oke, berarti itu ada itu ya nak tentang kenapa bagaimana regulation dari living di apartemen. Itu yang ada di pada terakhir tentang the quality of living materials. Nah jadi kenapa apa saja regulasi atau peraturan tinggal di apartemen itu adalah material atau bahan dari bangunannya harus aman dan juga high quality, kulitnya harus bagus supaya tidak ada lumut dan segala macamnya. Kemudian yang kedua juga harus menjaga safety of children, jadi menjaga kesehatan children. Karena memang itu yang sedikit rentan ya, good dengan safety. Next. Who sets the regulation? Owner. Tenants ya. Ini penyewa dan juga pemilik. Jadi mereka yang membuat regulasi atau peraturan untuk tinggal di apartemen. Nah, jadi yang kurang tepat jawabannya langsung dikoreksi ya nak. Next. For the defects tax price. Oke, where did the text appears? Gimana? Berikut di Jakarta. Jelas ya? Ada di paragraf berapa? Jakarta. Next. Since when the apartments became most popular, almost 60 years. Karena di teks itu kan ada according to the trend of living in an apartment in Jakarta started only 10 years ago. 10 tahun yang lalu. Sementara ininya beritanya di post pada tahun 2004. Nah berarti 2014, 10 tahun yang lalu 2004 dan sekarang 2020. Berarti almost berapa tahun jadinya? 16 years. Okay, good. Tiara, thank you. Okay, so far education so far dari semuanya, baik dari pembahasan yang ini tadi, kemudian juga mungkin penjelasan yang tadi, mungkin ada yang mau tanyakan lagi nanti sebelum tutup. Oke, Tiara, please. Tadi kan berapa finance? Bisa dijelas ini? Oh iya, benar berarti. Benar. Tadi kedengaran Miss, dan owners, Tiara bilang tadi kedengaran Miss siapa ya? Oh ya, tadi bukan owners, kedengaran Miss. Benar. Owners of apartment, pemilik apartemen. Nah ini anak. Dengan sewa owner pemilik. Oke tidak. Oke, sorry. Ya, ada banyak pertanyaan lain dan Tiara? Finish ya. Oke. Nanti ini dikumpulkan lagi sama Miss kasih nanti aja. Oke, because there are no more patient of you all, so we should close our class today about news item. See you on next meeting. Thank you for your attention and your participation in this class.